Elia, bunganya cantik sekali kan? Ayo minum dulu air hangat ini. Setelah itu makan sup ayamnya dan obat demam. Terus lanjutkan kembali beristirahat. Ucap ibuku dengan lincah mengucapkan semua sarannya kepadaku. Bunga dari siapa ini, Bu? Tanyaku bingung. Melihat mawar putih yang segar dan mekar dalam vas bunga di meja samping tempat tidurku. Itu dari Nak Rasdi. Dia sangat khawatir sehingga dia mengirimkan vitamin serta buah-buahan juga untukmu. Elia, dia memohon kepada ayah dan ibu untuk menyampaikan permintaan maafnya kepadamu. Dan menurut ayah dan ibu, kamu tidak boleh menyalahkan Nak Rasdi sepenuhnya. Kamu sangat mudah dibodohi oleh Kanaya. Jika tadi dia tidak selamat dan kedua bersaudara itu tidak menolongnya, bagaimana kami bisa membuktikan ketidakbersalahannya? Aku terdiam mendengar penjelasan ibuku dan memikirkan semua ucapannya dengan hati-hati. Ayo sambil makan dan minum yang banyak, ucap ibuku lalu meletakkan nampan yang berisi semangkuk sup, ayam dan nasi putih, dan obat untukku. Lalu dia duduk di sampingku melanjutkan nasihatnya kepadaku. Elia, jika peristiwa itu membuka matamu dan sudah melihat bagaimana sebenarnya isi hati mereka kepadamu, kamu bisa mengatakan dengan baik kepada Nak Rasdi jika kamu tidak suka padanya. Tidak perlu ketus dan tidak sopan, Nak. Apalagi dia terlihat mengalah kepadamu dan dia juga menghormati kami. Tadi malam wajahnya memerah penuh dengan bekas telapak tanganmu. Dia juga manusia, Elia, dan dia memiliki harga diri dan kesabaran. Bibi Laura menyukainya dan dia menghargai ibunya. Jadi dia menghargaimu. Cara pendekatan yang dia lakukan, walaupun terlihat terlalu cepat, ibu rasa itu masih di batas yang wajar-wajar saja. Menurut ibu, lebih baik jika seorang pria lebih giat mengejar dan memberikan perhatiannya kepada kita daripada kita yang terlebih dahulu melakukannya. Contohnya adalah hubunganmu dengan Rona. Apa yang kamu dapatkan dari semua pengorbanan yang telah kamu berikan padanya? Setelah sekian lama kamu mengurus dan berbaik hati padanya, tidak ada kan kecuali sakit hati, ucap ibuku dengan lembut. Wajahku memerah mendengar sindiran ibuku. Aku merasa malu dan sedikit sakit hati dengan kata-katanya, sehingga aku jadi sulit menelan nasi yang kukunyah. Elia, minumlah airnya, ucap ibuku segera. Matanya sangat jeli melihat perubahan di isi hatiku. Iya, balasku pelan. Bibi Laura sudah mengatakan kepada ibu jika Rasdi ternyata memiliki masa lalu yang kelam dengan Kanaya. Dan semua orang memiliki masa lalu. Tetapi bukan hak kita untuk menghakiminya jika dia tidak merugikan kita. Nak Rasdi juga tidak pernah mengejek hubunganmu dengan Ronan. Dan dia tidak mengatakan kamu adalah wanita bodoh secara terang-terangan, bukan? Ucap ibuku menyelidiki. Elia, cukup katakan tidak jika kamu tidak bersedia. 1, 2, 3 kali kata tidak, ataupun 10 kali juga tidak apa-apa. Penolakanmu akan membuatnya menyerah secara tidak langsung. Tidak perlu kasar, Elia. Kami tidak mengajarkanmu bertingkah laku seperti itu, ujarnya lagi. Ibu bisa menggambarkan suasana hatimu saat ini setelah mengetahui jika kamu sedikit kasar kepada Nak Rasdi. Elia, biasanya kita wanita jika kita merasa sakit hati atau kecewa dan bahkan marah kepada seorang pria, maka itu artinya hati kita sudah memendam rasa untuknya, Nah. Jadi sebelum kamu menyesal dan terlambat menyadari isi hatimu, maka baik-baiklah berteman. Dan rasanya akan lebih ringan jika memang tidak bersama nanti,
ucap ibuku dengan lembut. Bu, aku sudah kenyang, balasku cepat. Dadaku berdebar dan pikiranku tidak berkonsentrasi menelaah hatiku kepada Pak Rasdi dan Pak Rasel saat ini. Kata-kata ibuku tepat menusuk jantungku dan mengusik hatiku. Elia, ibu mau lihat kakek dan neneknya sebentar. Habiskan semua itu, karena itu tidak banyak sama sekali. Dan makan obatnya. Ayahmu sangat khawatir dan sudah menelepon berulang kali. Jadi jangan terlalu lama sakit. Kami jadi tidak tenang, tegas ibuku datar. Iya bu, balasku kaku dan malu. Ibu sepertinya mengerti jika aku ingin dia tidak terlalu memojokkanku dan berhenti berbicara saat ini. Aku jadi bingung dan gelisah. Kenapa aku terlalu berani dan berkuasa atas Pak Rasdi, sehingga aku sering menganggapnya remeh dan sedikit tidak sopan padanya. Apakah memang ada rasa untuknya? Pikirku tidak nyaman dan berdebar malu. Ibu terlalu pintar menebak perilakuku, atau memang sudah terlihat dengan jelas, pikirku menerka. Jika tidak suka tidak perlu kasar, katakan saja tidak. Itu sudah cukup, gumanku mengulang apa yang disampaikan ibuku di dalam hati. Apakah aku terlihat cemburu setelah mereka menolong Kanaya terlebih dahulu? Jika memang aku tidak memiliki perasaan, untuk apa aku marah? Seharusnya aku senang dan bisa tersenyum lega. Aku menatap dan meraba telapak tanganku yang sedikit pegal. Tangan ini telah berulang kali menampar Pak Rasdi, dan dia telah berulang kali meminta maaf. Ya ampun, apa-apaan ini? Aku bahkan tidak sekejam itu kepada Ronan, pikirku tersadar tiba-tiba. Dan aku jadi malu sendiri. Masa lalunya yang buruk karena sudah merenggut milik Kanaya terlalu mendalam di hatiku, dan kujadikan patokan untuk menganggapnya sebagai pria kurang ajar. Lalu kenapa aku marah jika aku tidak menyukainya? Gumanku bingung. Tetapi rasa suka atau seakrabnya terkadang membuatku tinggi hati dan terkadang menganggapnya sepele. Aku malu sekali, tetapi keinginan untuk bersikap seperti ini pada Pak Rasdi tidak bisa mudah kuhilangkan jika aku bersamanya. Jangan menyesal, kata ibuku. Apa maksudnya itu? Pikirku semakin bertanya-tanya. Apakah aku akan menyesal jika dia tidak mengejarku lagi? Ucap isi otakku sebelah kanan. Tetapi bukankah itu jadi lebih baik? Ucap isi otakku sebelah kiri. Dan Pak Rasel, bagaimana dengannya? Awalnya aku merasa kasihan karena dia mengalami apa yang kurasakan. Kami telah sama-sama tertipu oleh kekasih kami masing-masing. Tetapi saat Kanaya tenggelam, dia sepertinya tidak sanggup melihatnya, dan bahkan juga menyalahkanku. Tetapi sebelumnya dia telah memintaku untuk menunggunya jika dia sudah bercerai nanti, dan dia menjanjikan hal yang manis. Dan pada kenyataannya, dia juga pria yang tidak mampu memegang kata-katanya. Dan aku jadi marah kepadanya, karena aku merasa tindakannya tidak sesuai dengan perkataannya. Aku kembali berusaha untuk tertidur. Aku tidak ingin memikirkan mereka lagi, tetapi itu sama sekali sulit untuk kulakukan. Aku duduk terdiam dan sedikit kaku menatap tamu-tamu yang sedari tadi menungguku. Setelah ibu memintaku untuk bangun dan berdandan sedikit, Paman Ruben dan Bibi Laura sambutku kaget luar biasa saat menerima pelukan hangat dari mereka. Dan Bibi Laura dengan ramah memperkenalkanku kepada semua kerabatnya. Setelah bersalaman dan saling memperkenalkan diri satu sama lainnya, semua kemudian menyuruhku duduk dan mereka menatapku penasaran. Acara apa ini? Tanyaku bingung kepada ayahku. Elia, tamu kita semua datang untuk melihatmu nak, balas ayah dengan cepat. Lalu semuanya saling bercerita satu sama lainnya. Ibu sibuk menyediakan minuman dan akhirnya setelah selesai, semua segera menahan ibu untuk duduk bersama dan kembali melanjutkan percakapan. Elia, Bibi sudah mendengar tentang semua kejadian kemarin dari Rasdi, dan karena itu Bibi datang dan ingin meminta maaf padamu mewakili Rasdi.
Untung saja kamu selamat dan tidak kenapa-kenapa. Bibi sangat kecewa mengetahui Rasdi memarahimu karena dia sudah salah paham tentang penyebab kalian terjatuh. Ucap Bibi Laura hati-hati. Saya sudah melupakannya Bibi, balasku cepat. Tetapi aku segan bertanya, kenapa mereka harus rame-rame datang hanya untuk meminta maaf, pikirku bingung. Jam berapa Rasdi kembali? Nenek sudah tidak sabar ingin memukulnya, celutut nenek Sasa, neneknya Pak Rasdi, dengan kesal. Aku jadi terkejut mendengar nada suaranya. Dia terlihat tidak senang atas tindakan Pak Rasdi, pikirku menerka. Bu, Rasdi sudah di jalan. SMS-nya baru saja masuk, ucap Paman Ruben mematikan ponselnya. Apa matanya sudah buta? Gadis semanis ini tidak mampu dijaganya, celutut kakek Pak Rasdi tiba-tiba. Iya benar-benar, itu salahnya Rasdi, ucap semua paman-paman dan bibi-bibi kerabat Bibi Laura menggerutu. Nanti kalau Rasdi datang, tidak boleh ada yang membelanya, gerutu paman tertua Rasdi tiba-tiba. Sehingga semua kembali serentak menyiapkan. Aku jadi sedikit tersiput. Apakah mereka memberikan perhatian padaku atau hanya bersandiwara, pikirku negatif. Jangan, tidak usah dimarahi. Kita nasihati saja. Dia sudah dewasa. Nanti ujung-ujungnya tidak enak, celutut ayahku. Edward, cucuku itu memang direktur utama di tempatnya bekerja. Tetapi kalau dia sudah di rumah, posisinya hanya sebagai anak dan cucu. Balas nenek Sasa tidak setuju. Semuanya jadi tertawa bersama. Ibu benar sekali, ucap Paman Ruben terkekeh. Bang Rasdi, ayo masuk. Semua sudah menunggu, teriak Iden dengan ramah menyambut Pak Rasdi. Dia sedari tadi duduk bersemangat di teras menunggu Pak Rasdi. Ayo kita masuk. Kakakmu sudah sembuh, ucap Pak Rasdi berjalan masuk ke dalam rumah. Langkah kakinya dan ucapannya yang bersemangat terdengar olehku, sehingga aku sedikit gugup dibuatnya. Dia hanya berpura-pura sakit, balas Iden terkekeh. Elia, lihatlah yang ditunggu sudah datang, celutut Iden mengejekku. Sehingga semuanya tersenyum-senyum menatapku. Iden, awas kamu nanti, geramku di dalam hati. Dan aku menunduk malu. Kakek, nenek, ayah, ibu, Paman Edward, bibi, dan paman dan bibi, ucap Pak Rasdi menyapa semuanya dengan ramah dan sopan. Paman-paman dan bibinya tertawa dan memeluknya dengan erat. Kakek dan neneknya juga tidak ketinggalan. Semuanya saling menyambut dengan baik, sehingga aku jadi berpikir lama tentang semua ucapan mereka sebelumnya. Nah Rasdi, duduklah di sini, ucap ayahku, lalu berdiri dan bergegas pergi duduk di samping ibuku. Aku jadi salah tingkah ketika Pak Rasdi datang, lalu kemudian duduk di sampingku. Dia masih memakai kemeja putih, baju kerjanya, dan celana bahan berwarna hitam yang menutupi tubuhnya dengan sempurna. Elia, apakah demamnya sudah hilang? Ucapnya menyentuh keningku. Aku jadi malu dan risih dengan tingkahnya. Ia balas cepat dan berpaling, tidak ingin melihat tatapannya. Tetapi kenapa pipimu merah sekali? Serunya menahan wajahku agar tidak berpaling. Tatapannya terlihat khawatir menatapku. Aku ingin marah karena merasa malu, tetapi takut salah bicara. Aku jadi melotot memandangnya, dan Pak Rasdi balas menatapku tanpa melepaskan tangannya. Seru ayahku keras, membuat yang lainnya terkekeh melihat ekspresi tubuhku. Dan Pak Rasdi yang tiba-tiba sadar jika semuanya asyik memperhatikan kami. Apakah semuanya sudah makan? Biar asistenku memesan makanan untuk kita semua di sini, ucap Pak Rasdi berusaha mengalihkan perhatian mereka. Nanti saja Rasdi, kami semua sudah menikmati cemilan yang sudah ibu bawa ini, ucap Bibi Laura menunjukkan makanan di atas meja di ruang tamu. Ini minumlah dulu, ucap Bibi Laura lalu memberikan Pak Rasdi segelas air minum. Kami semua sudah ingin melihat kalian segera berbaikan.
sehingga kita bisa makan malam bersama dengan tenang malam ini, ucap Bibi Laura tidak berlama-lama. Iya Bu, terima kasih, balas Pak Rasdi lalu dengan santai meminum air teh yang diberikan Bibi Laura kepadanya. Dan setelah itu, lihatlah Elia, ibuku membawa pasukannya. Jadi ku harap di depan mereka, kamu jangan terlalu marah ya sayang. Lampiaskan kemarahanmu saat kita berdua saja nanti, biar aku tidak terlalu malu. Godanya sambil tersenyum manis menatapku. Rasdi, jangan mengajarinya. Kamu akan nenek pukul kalau dia tidak memaafkanmu dengan ikhlas saat ini, tegur nenek Sasa berpura-pura marah tetapi bibirnya tersenyum. Bu, jangan berisik dan merusak suasana. Nanti sebagian tidak ada yang mendengarnya, celutuk paman tertua Pak Rasdi buru-buru. Semua orang jadi tertawa bersama mendengar ucapan paman tertua, tak terkecuali Pak Rasdi. Sepertinya semua orang menyukai Pak Rasdi, gumanku di dalam hati. Elia, ucapnya lalu tangannya menarik tanganku dan kemudian menggenggamnya dengan erat. Aku meminta maaf sudah menuduhmu salah dan tidak berusaha menjagamu dengan baik, ucapnya tegas. Aku sudah salah paham sebelumnya dan aku tidak akan berhenti meminta maaf hari ini jika kamu belum bisa memaafkan. Dan aku akan melakukan sesuatu yang kamu mau asalkan bisa dimaafkan, tetapi jangan yang aneh-aneh yang timpalnya kemudian. Semua jadi terlihat menahan senyumnya masing-masing. Aku jadi ingin sekali menghilangkan pandangan positif semua kerabatnya kepadaku, agar setelah ini tidak ada yang perlu bersandiwara pikirku tidak percaya dengan situasi yang terlalu mudah dan akrab saat ini. Aku bingung ingin membalasnya bagaimana ketika melihat semua mata memandangku penasaran dan menunggu reaksiku. Aku akan berhenti bekerja besok, tetapi aku tidak ingin jadi pengangguran. Aku ingin berusaha, tetapi tidak ada modal dan belum berpengalaman, ucapku memulai. Sayang, jika kamu ingin dimaafkan, bagaimana kalau kamu membeliku sebuah toko atau tempat untuk membuka usaha? Aku suka memasak dan aku ingin berbisnis makanan hasil racikanku, ucapku bersemangat memandangnya. Jangan lupa belikan mobil juga ya. Aku melihat ada mobil keluaran terbaru dari Mitsubishi di harga sekitar 400 jutaan. Itu sangat cocok untukku sebagai transportasiku ke sana kemari nanti. Dan semua sertifikatnya langsung saja buatkan atas namaku ya, seruku ceria dan sok bahagia. Oh, satu lagi, berikan juga dana untuk memulai usahanya dan promosinya. Bagaimana sayang, melihat uang masukmu dan pengalaman kerjamu, aku merasa kantongmu pasti tebal kan? Ucapku tersenyum manis dan aku tergeli-geli menatapnya. Pak Rasdi terdiam kaku dan memandangku lama. Semua orang juga terdiam dan kebingungan. Kamu bangga kan sayang kalau aku mau berusaha? Ucapku centil. Kok diam aja sih, seruku berpura-pura gemas lalu mencubit pinggangnya agar dia segera bereaksi. Elia, jangan meminta hal yang berlebihan seperti itu. Tidak boleh, tegur ayahku salah tingkah dan malu. Dan ibuku segera memelotutiku marah. Baiklah sayang, aku meminta pendapat ibuku terlebih dahulu, ucap Pak Rasdi tersenyum menahan tawa. Aku tersenyum-senyum menatap semua keluarganya dan tingkahku sengaja kubuat-buat. Bu, sepertinya sebelum menikahinya, aku bisa jatuh miskin setelah diporotin Elia, ucapnya sok tertindas kepada Bibi Laura. Kakek Pak Rasdi tertawa dengan keras mendengarnya, lalu mengeluarkan pendapatnya. Kalau kamu rela melepas Elia, ya sudah, kamu tolak saja permintaannya dan bersiap-siap gigit jari jika dia dilamar pria lain, kekehnya meledek Pak Rasdi. Rasdi, kemana kamu simpan semua hartamu? Masa begitu saja kamu sudah menyerah? Tegur Bibi Laura cemberut. Bu, masalahnya bukan soal harta, tapi kalau sudah terikat janji dengannya, aku pasti bersedia, ucapnya tersenyum.
Semua jadi tertawa bersama penuh makna. Elia, jika kamu menerima kembali cincin pertunangan kita, maka aku akan memberikan apa saja yang kamu mau, ucapnya lembut dan penuh janji. Aku jadi kaget dan tidak menduga responnya. Elia, kamu gadis pintar. Karena Rasdi berduit, ya tentu saja dia harus berkorban sedikit. Bagus kalau pria ada maunya, maka kita minta imbalannya, ucap nenek Sasa terkekeh, sehingga semuanya jadi tertawa kembali. Sayang, aku akan menyematkan kembali cincin ini di jemarimu, ucap Pak Rasdi, lalu buru-buru mengeluarkan dompetnya. Ketika semuanya setuju, aku terpaku menatap jemariku yang ditarik olehnya. Dan setelah cincin berlian itu kembali ke tempatnya, bibirnya dengan lembut mengecup jemariku. Sayang, katakan kamu bersedia menjadi tunanganku, ucapnya dengan mata memelas. Wajahnya yang tampan tersenyum manis, tetapi menurutku sedikit nakal. Maaf saja, tidak ada jaminannya keinginanku akan dikabulkan, ketusku cemberut. Aku tidak akan ingkar janji. Besok Heru akan mengurus semuanya. Katakan padanya apa saja yang kamu inginkan, dan kita bisa bahkan bekerja sama untuk memutuskan apa saja yang kamu mau, ucapnya lagi. Aku akan menjawabnya kalau sertifikatnya sudah di tanganku, balasku cuek dan tidak percaya kepadanya. Elia, jangan bikin malu, geram ayahku terlihat malu. Ayah, itu terserah putrimu, balasku acuh. Pria tukang gombal seperti ini tidak bisa 100% dipercayai, seruku lagi. Siapa tahu nanti setelah bertunangan, sifat aslinya keluar, melirik ke sana kemari dan memiliki wanita di mana-mana. Gak apa-apa juga sih jika itu terjadi. Aku pasti gak rugi-rugi amat kalau sudah dapat usaha dan mobil, ya kan? Aku tertawa geli membayangkannya. Kakek Parsi tertawa semakin keras sehingga semuanya jadi tertawa kembali. Ayahku menahan dirinya dan menggeleng-gelengkan kepalanya dengan malu. Nah Rasdi, tolong jangan dimasukkan ke hati dan mengabulkan keinginan Elia, ucap ayahku terlihat segar. Sayang, kamu sangat pintar memahami situasi, ucapku geram dan menatapnya dengan gemas. Sudahlah, kalau tidak mampu berikan, ya tidak perlu berharap. Ejek Elia terkekeh menggodaku. Aku sangat ingin melumatnya jika tidak ada orang saat ini. Di hadapan semuanya dia terang-terangan membuat perhitungan denganku, dan dia bisa melarikan diri. Aku membuka dompet lalu mengeluarkan kartu ATM Platinumku. Sayang, ini jaminannya untukmu. Dan sekarang berikan jawabanmu, ucapku menyodorkannya padanya. Cucuku hebat, teriak nenek Sasa bersorak riang dan bertepuk tangan. Dan yang lainnya tertawa tampak setuju. Lalu menyemangatiku untuk memberikan jawaban segera. Aku sangat kaget dan terpana melihat senyuman Pak Rasdi saat dia menatapku dan juga menunggu. Apakah dia serius, ucapku bingung dan buru-buru melirik ke arah ibuku. Ibuku hanya membalasku dengan senyuman. Aku melirik ke arah bibi Laura dan dia juga tersenyum manis dan mengangguk-anggukkan kepalanya. Bagaimana ini, pikirku ragu. Sayang, kalau kamu berani menarik kata-katamu dan menolakku atau melarikan diri, maka aku akan segera menangkapmu dan mencecapmu di sini, di hadapan semuanya, dan aku pasti melakukannya, bisik Pak Rasdi di telingaku. Aku sangat kaget mendengarnya dan jadi malu melihat tatapan semua mata yang menanti. Si tukang gombal tidak mudah ditipu, pikirku gugup, merasakan genggaman tangannya di tanganku. Aku menatap matanya dan senyumnya yang menggoda. Baiklah tukang gombal, aku akan menghabiskan uangmu, dendamku. Dia pasti mundur saat aku meminta semua yang kuinginkan nanti. Baiklah, aku setuju, ucapku menarik kartu ATM-nya. Jangan lupa nanti SMS-kan nomor PIN-nya ya sayang, ucapku tersenyum manis membalasnya. Akhirnya semuanya jadi tertawa bersama. Beberapa jam kemudian, aku sudah mengatur Heru untuk mengantar makan malam agar semuanya makan malam bersama. Dan setelah selesai, semua keluarga masih berbincang-bincang di ruang tamu. Sementara aku meminta izin membawa Elia keluar.
Elia segera menolak dengan alasan masih sedikit demam. Tetapi aku mengatakan bahwa kami akan berbicara di dalam mobilku saja, sehingga Elia tidak bisa melarikan diri lagi. Elia, terima kasih sudah menerima, ucapku menangis dalam peluk hati. Jangan mencecapku, seru Elia menahan bibirku saat aku ingin mencecapnya. Kenapa, tanyaku bingung. Itu bekas orang lain, balasnya cemberut. Tidak ada, siapa, balasku tidak ingin ditolaknya. Karenanya ucapnya cepat. Itu dia pingsan dan aku harus menyelamatkannya. Elia, ucapku teringat saat aku memberikan napas buatan untuk rekan Naya kemarin. Tetapi ada Pak Russell di sana. Kamu terlihat tidak tahu malu, ketus Elia cemberut. Dalam keadaan nyawa hampir melayang seperti itu, maka tindakan penyelamatan yang paling utama di benakku. Tidak ada niat ataupun nafsu saat seperti itu. Russell juga bekerja sama dan kami berdua sangat panik dan cemas saat itu. Dan yang kurasakan saat ini berbeda. Aku ingin mencecapmu karena aku bahagia kamu menerimaku. Dan seharian aku sibuk memikirkanmu, walaupun pekerjaanku juga banyak. Melihatmu sudah sembuh dan mau tersenyum kepadaku, tentu saja aku menginginkanmu, ucapku berterus terang. Jangan merasa senang dan semuanya bisa kembali dengan mudah, ketusku menutupi debar-debar di hatiku saat mendengar penjelasan Pak Rasdi. Aku tidak boleh tergoda olehnya, pikirku berhati-hati. Elia, bisiknya lalu memelukku semakin erat. Jika kamu sedikit lebih percaya kepadaku, maka aku akan membuatmu bahagia. Dan aku tidak ingin bermain-main, ucapnya. Aku meremang, napasnya yang hangat membuat tubuhku merinding. Cepat lepaskan aku. Kamu seperti serigala yang kelaparan, ucapku takut. Elia, jika di benakmu selalu memikirkan sisi negatifku, maka kita tidak akan pernah merasa nyaman saat bersentuhan. Dan sebagai tunanganmu, aku merasa tidak senang dengan kejijikanmu, dan harga diriku terusik. Kamu harus terbiasa denganku, dan aku akan meminta izin setiap memintanya, bisikku. Lalu bergegas menahan kepalanya. Elia, aku menyukai cecapanmu sayang, bisikku melumatnya dengan lembut. Detak jantungnya berdebar sangat kencang, matanya terpejam rapat, dan bibirnya menggodaku dengan madu.